Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, sambil santai sejenak ya sobat ya, biar tidak tegang ya. Dan saya selalu sering mengatakan orang yang sabar itu pasti akan disayang Tuhan ya, ataupun disayang Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, sebelum saya masuk dalam pembacaan kartu ya, perlu saya sedikit informasikan buat semua sahabat di channel Ruang Batin. Banyak sekali ya yang WA sama admin saya ya, karena sekali lagi yang memegang nomor HP bukan saya ya, tetapi admin saya ya. Itu banyak sekali yang menanyakan kenapa ya Mas Dani kok akhir-akhir ini jarang untuk mengupload video ya, tidak seperti yang kemarin-kemarin ya. Itu selalu setiap hari itu saya sering mengupload ya, itu kata admin saya sama saya ya. Dan di sini perlu saya informasikan kenapa kok saya ini jarang membuat update ya, update terbaru ataupun tidak setiap hari ya, yang seperti yang kemarin-kemarin. Karena begini sobat ya, ketika saya ada yang konsultasi sama saya, memang kalau saya terdeteksi maksud saya ketika saya mendeteksi ya seseorang itu memang ada suatu hal yang berat ya, dan itu memang saya pantau ya, dan itu akan saya fokuskan, akan saya kerjakan ya, agar apa? Agar semoga atas izin Sang Maha Kuasa ya, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala, biar permasalahannya itu bisa lekas terselesaikan. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi saya berterima kasih banget ya buat semua sahabat di channel Ruang Batin yang masih peduli sama saya ya, kira-kira kan seperti itu. Sampai-sampai saya tidak upload pun ya, itu sampai japri ya istilahnya itu secara WA ya. Ya saya sangat terima kasih ya, sekali lagi saya terima kasih buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya, tanpa terkecuali yang masih perhatian sama saya ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, sebelum saya masuk dalam pembacaan kartu ya, sekali lagi akan saya sapa ya semua sahabat di channel Ruang Batin ya, terlebih ya, ataupun yang khususnya yang sudah pernah berkonsultasi sama saya ya, saya sapa ya. Salam santun buat semua sahabat saya yang berada di luar negeri ya, yang berada di Brunei ya, salam santun saya. Yang berada di Hong Kong, salam santun saya. Yang berada di Taiwan, salam santun saya. Yang berada di Singapura ya, salam santun saya. Yang berada di Malaysia, salam santun saya ya. Dan semua ya yang jauh berada di luar negeri, yang tidak saya sebut ya, saya lupa ya, kira-kira seperti itu. Dan tetap salam santun saya buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya, yang masih berada di NKRI ya, yang masih berada di Indonesia ya, salam santun saya buat kalian semua ya, tanpa terkecuali ya. Oke ya, kali ini saya akan mengambil sebuah tema ya, karena semalam saya sudah meritualkan ya, dan nanti akan saya tarik energinya. Saya ambil tema ya 5 zodiak ya, sekali lagi saya ambil tema 5 zodiak yang akan keluar ya dari mimpi buruk ya. Sekali lagi 5 zodiak di bulan Agustus ini yang saya prediksi akan keluar dari mimpi buruk. Artinya apa? Ketika saya mengatakan akan keluar dari mimpi buruk ya, bisa saja tentang seputar asmara kalian yang selama ini kacau ya, banyak ditinggalkan, banyak pengkhianatan, itu insya Allah akan bagus ya. Juga sama tentang seputar pekerjaan yang mungkin belum mencapai target ya, belum adanya suatu pekerjaan, insya Allah akan mendapatkan kerja ya. Dan sama seperti keuangan, ketika kalian sulit mendapatkan keuangan yang stabil, apalagi mempunyai cadangan, dan itu insya Allah akan kalian dapatkan ya. Sama kesehatan juga seperti itu, ketika kalian mungkin kemarin-kemarin banyak yang sakit dan sulit sembuh, baik itu secara medis maupun non medis, insya Allah ya di bulan Agustus ini akan adanya suatu healing, akan adanya suatu kesembuhan, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Mohon maaf ya saya sampai sedikit sendawa ya.
Oke ya, saya akan tarik energinya ya. Kira-kira sudah jelas ya apa yang tadi sudah saya sampaikan mulai pertama sampai yang barusan ya. Semoga akan bisa mengena ya. Sekali lagi ini bersifat nantinya ya, ini bersifat general reading, bersifat umum ya sobat ya. Saya sering mulai kemarin biarpun sampai saat ini saya masih sering melihat komentar-komentar dari sahabat di channel Ruang Batin ini yang mengatakan sudah bulannya ya, ataupun sudah harinya, ataupun sudah tanggalnya yang dikatakan Mas Dani ini baik kok, ternyata saya kok tidak ada perubahan bla 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 dan lainnya. Ya sekali lagi ya, harap difahami sobat ya. Sekali lagi ya, kan ini sudah sering saya omongkan ya, sudah banyak sekali ya, sudah pokoknya tidak bisa dihitung ya. Sering saya mengatakan ya, ketika ini pembacaan ini kan general reading ya sobat ya, bersifat umum ya, ataupun bersifat luas ya. Jadi sekali lagi ketika ya pembacaan ini bersifat general reading ya, itu tarikan energinya ya saya tidak tahu itu energi siapa yang masuk ya, yang saya tarik masuk ke dalam kartu, karena saya tidak mengetahui kalian, nama kalian, wajah kalian ya, kan saya tidak tahu. Di mana-mana ketika saya menembak ya, sama seperti ketika seorang menembak itu pun kalau tidak ada titik yang difokuskan ya mana bisa mengena sasaran, ya pasti akan larinya kemana-mana, kan seperti itu sobat ya. Nah beda lagi ketika kalian mau konsul secara privat, mau konsul secara pribadi, itu saya fokus ya, saya tahu nama kalian, zodiak kalian ya, wajah kalian ya, bahkan tanggal lahir kalian dan lain-lainnya itu saya tahu. Nah itu yang nanti saya tembak. Insya Allah ketika kalian privat itu akan lebih mengena sobat ya, akan lebih jelas, lebih mengena, kan seperti itu ya. Oke ya, jadi bisa ditangkap sobat ya, karena saya mulai kemarin ya sampai saat ini pun kalau saya melihat komentar-komentar itu ya banyak istilahnya yang mengatakan seperti itu ya. Masa saya apa sih istilahnya tidak bisa menangkap mana yang general reading yang umum, mana yang privat, kan kira-kira seperti itu ya. Saya berani mengatakan karena apa? Semua ya, semua pembacaan tarot bukan di saya saja, ketika itu bersifat general reading ya, itu energinya itu bisa saja mengena sama kalian ya, maksudnya sama yang menonton, sama yang sudah subscribe ya. Nah itu ketika general reading ya, itu akan sulit ya, bisa saja mengena bisa saja tidak ya. Beda ketika kalian secara privat itu insya Allah akan ya 98 sampai 99% itu akan mengena apa yang kalian rasakan, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi bisa dipahami ya sobat ya. Oke ya, mungkin saya rasa cukup ya penjelasan saya. Saya akan mencoba menarik ya, semoga akan bisa tepat ya, dan selalu sering saya mengatakan semoga yang baik-baik itu mengena di semua sahabat saya ya, semua sedulur saya yang berada di channel Ruang Batin, semoga akan mengena kalian semua. Dan yang tidak baik-baik ya semoga apa ya mengena, jangan yang bergabung di channel Ruang Batin, itu yang saya harapkan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi ini yang saya tembak zodiak kalian ya sobat ya, ingat ya, zodiak kalian ya, secara general ya, secara umum ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim ya, semoga akan bisa tepat ya, biarpun secara general ya. Alhamdulillah ya, saya sudah tarik ya energi 5 zodiak ya. Manakah zodiak yang beruntung ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, saya akan shuffle sobat ya.
5 zodiak yang beruntung ya selama bulan Agustus. Oke, saya akan tetap acak ya 5 zodiak. Semoga ini mejanya cukup sobat ya. Semoga mejanya cukup. Saya akan langsung ya 5 zodiak ya. Oke ya, 1, 2, 3 kurang 2 lagi, kurang 2 baris ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke ya sahabat ya. Sudah ada 5 ya. Sudah ada 5 baris ya. Masing-masing satu baris terdiri dari 3 kartu sahabat ya. Oke, saya akan buka mulai kartu yang pertama ya. Semoga kalian yang tertangkap di energinya, maksud saya semoga kalian yang masuk ya di kartu yang pertama ini mempunyai zodiak apakah ya, kita akan belum tahu, sebentar sobat ya. Saya akan kunci ya. Oke, untuk kartu yang pertama ataupun untuk zodiak yang pertama ya, di sini ada 4 cup ya sobat ya, 4 cup ya, sama orang yang duduk ya. Di kartu kedua di sini ada The Emperor sobat ya. Di kartu ketiga ada The Fool ya sobat. Oke, saya akan baca ya tadi ya. Di sini di kartu pertama tadi ada 4 cup ya, yang dimana asmara kalian ya, untuk kalian yang tertarik di kartu yang pertama ini, terkadang kalian ini dibikin capek ya sobat ya, dibikin capek, dibikin lelah ya. Terkadang asmara kalian yang mungkin kemarin-kemarin ya, bahkan untuk saat ini pun kalian itu banyak tersakiti di sini ya. Mungkin kalian di sini lebih banyak mengalah ya, lebih banyak diam, lebih banyak menyimpan ataupun menyindam rasa ya, rasa entah itu sakit hati ya, entah panas hati, karena bisa didatangkan dari pasangan kalian yang mungkin kurang bisa kurang bisa klik hatinya sama kalian ya, sehingga sering terjadi selisih paham atau sering terjadi ya, bisa dikatakan sedikit pertengkaran kan, kira-kira seperti itu, dan membuat hati kalian di sini diuji ya, kemungkinannya hati kalian diuji untuk bisa tetap bersabar ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalian sering dibikin capek ya, ataupun dibikin bingung oleh seputar asmara ya. Oke, untuk yang kartu kedua ya, ada The Emperor ya, raja duduk tadi ya. Di sini kelihatannya masalah pekerjaan ya, nomor 2 ini masalah pekerjaan, kelihatannya kalian di sini lebih fokus ya, lebih fokus, dimana kalian yang mungkin di sini bisa dikatakan saya menangkap energinya ya, ini kalian sudah ada pekerjaan sih di sini ya, tetapi sering adanya suatu kegagalan sahabat ya. Istilahnya bukan kegagalan mutlak atau
100% gagal, tidak seperti itu. Di sini ya mungkin bisa dikatakan belum bisa mencapai target, hanya seperti itu saja ya. Yang kalian harapkan, yang kalian inginkan itu terkadang belum bisa mencapai target, biarpun kalian di sini merasakan fokus ya dalam hal pekerjaan ya. Oke, di kartu ketiga ada debul ya sobat ya. Ini untuk masalah keuangannya, dimana di sini kelihatannya keuangan kalian terkadang apa ya, bisa dikatakan sulit dikendalikan ya. Kalau saya tangkap energinya di sini ya, banyak dari kalian ketika kalian mendapatkan keuangan ataupun mengolah keuangan di sini kelihatannya meleset ya dengan prediksi ya. Maksud saya itu mungkin ketika kalian menginginkan adanya suatu tabungan ataupun cadangan yang besar, itu sudah kalian kalkulasi ya. Oh, saya dapat sekian ya, pengeluaran saya sekian ya, pemasukan saya sekian. Itu terkadang luput ya sobat ya, terkadang meleset ya. Tiba-tiba uang kalian itu serasa ya cepat habis, kan seperti itu ya. Ini yang kalau saya rasakan. Biarpun kalian di sini tergambar punya semangat ya, punya percaya diri yang luar biasa untuk bisa mengolah keuangan, untuk bisa mendapatkan keuangan. Di sini kelihatannya banyak ganjalan-ganjalan dan tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, di kartu pertama tadi masalah asmara ya, di kartu kedua masalah pekerjaan, di kartu ketiga tentang masalah keuangan. Langsung saya tarik energinya ya. Ini akan berbalik ya intinya ya. Nanti semua kartu sama ya. Ini akan berbalik menjadi yang baik ya, seperti yang saya katakan tadi. Ketika yang kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga itu kan menjadi mimpi buruk kalian ya, adanya suatu tidak enak ya, itu nanti akan bisa berbalik menjadi, insya Allah akan menjadi lebih baik di bulan Agustus ya. Kira-kira seperti itu. Artinya energinya akan berbalik ataupun terbalik menjadi bagus nanti yang kalian rasakan ya. Oke, saya akan deteksi ini yang pertama untuk zodiak apa ya. Oke, selamat ya kalian yang sudah saya sebutkan tadi, masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah keuangan, kalian akan mempunyai kesempatan baik ya di bulan Agustus dan keluar dari mimpi-mimpi buruk ya. Ini kalian berada di dalam naungan zodiak Scorpio ya. Selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Scorpion ya, akan berbalik menjadi kebaikan ya di bulan Agustus ya, insya Allah ya. Ini karena ini prediksi, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, Scorpion sudah. Sekarang saya akan buka kartu yang nomor 2 ya, baris kedua maksud saya. Di sini ada The Devil, buat ya. Kartu pertama The Devil. Di kartu kedua ada 10 cup ya, 10 piala ya. Di kartu ketiga ada Knight of Cup ya, prajurit naik kuda sedang membawa cup ya sahabat ya, Knight of Cup ya. Oke. Ini di kartu The Devil untuk asmara dulu, tetap urut-urutannya ya. Ini The Devil ya, dimana kalian di sini jelas ya. Jelas kalian di sini banyak yang tertutup energi hitam ya, artinya banyak yang tertutup energi kiriman ya. Jelas energinya di sini nih tidak wajar ya, tidak murni ya, karena kalian terdeteksi adanya penutupan energi ya dari pihak lain ya. Bisa jadi dari teman dekat ataupun orang-orang dekat di sekitar kalian ya. Banyak suatu penutupan energi di sini seperti sehingga membuat kalian yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran, apalagi yang masih single itu sangat sulit untuk menyetabilkan masalah asmara, kira-kira seperti itu ya. Dan ini harus segera di netral ataupun dibuka sama orang-orang yang paham dalam bidangnya sobat ya. Jangan hanya stuck, jangan hanya berhenti, kalian akan kesulitan sampai terus, kalian nanti akan merasa adanya suatu yaitu tadi pertengkaran ya ataupun konflik. Di kartu kedua ya ada 10 sobat ya, ada 10 cup ya, dimana kalau saya menangkap di sini masalah pekerjaan kalian ini biasanya apa ya, bisa dikatakan secara berpikir kalian ya ataupun secara tindakan itu kalian merasakan mampu ya, merasa sukses ya. Itu tetapi kalau saya tangkap di sini kelihatannya hampa ya, bisa ditangkap ya maksud saya. Ketika kalian adanya suatu prinsip ya ataupun keyakinan bahwa saya akan bisa mencapai target, bahwa saya akan berhasil, di sini kelihatannya akan
di sini maksud saya itu berbalik arah ya istilahnya ya. Jadi tidak sebaik ataupun seindah yang kalian pikirkan. Kalian banyak dihantam liku-liku ya. Kalau saya rasakan di sini banyak adanya suatu kesedihan juga kegagalan ya. Bisa saja semisal ini kalian sedang berjualan ya, itu menemui kerugian ya di sini ya. Terus ketika kalian ikut orang ya, bisa saja kalian itu sering adanya konflik di dalam lingkup kerja kalian, kira-kira seperti itu. Jadi tidak sebagus ataupun tidak seindah yang kalian pikirkan di sini. Biarpun kalian menginginkan suatu harapan-harapan untuk bisa nyaman ya, untuk bisa baik di dalam pekerjaan itu, di sini kelihatannya banyak hambatan ya. Oke, sekarang di kartu ketiga ada Knight of Cup ya. Tadi saya menunjukkan prajurit naik kuda sedang membawa cup. Artinya di sini kalian sedang juga berfokus di keuangan kalian ya. Kalian sedang berfokus ya. Kalian kalau saya tangkap di sini banyak dari kalian ya, istilahnya itu bisa dikatakan ada sih keuangan, tetapi tidak banyak. Nah, di sini kelihatannya kalian sangat berhati-hati sekali ya untuk bisa menjaga masalah pengeluaran ya, terlebih masalah pengeluaran. Kalian sangat benar-benar berhati-hati sekali, sangat berkonsentrasi sekali, karena kalian tahu bahwa keuangan yang kalian miliki ya selama ini ya, itu bisa dikatakan ya bisa ngepres lah. Kalau saya tangkap energinya itu pres ya, ngepres ya. Jadi tidak banyak lebih ya, juga tidak banyak kurang. Kalian di sini benar-benar fokus ya, ingin bisa menyetabilkan ya. Oke ya, saya akan deteksi atau prediksi ya. Untuk kartu yang kedua ini kira-kira energinya akan berbalik menjadi kebaikan di bulan Agustus ini untuk zodiak apakah ya? Ya, selamat ya untuk kalian ya, akan lepas ataupun akan keluar dari mimpi-mimpi buruk ya yang selama ini kalian takuti ya, akan berbalik baik insya Allah di bulan Agustus. Di sini kalian yang mempunyai zodiak Cancer ya, selamat ya untuk kalian zodiak Cancer ya. Insya Allah kalian akan adanya suatu kebaikan-kebaikan yang akan menaungi kalian di bulan Agustus ya. Oke. Tapi banyak yang tertutup ya di sini ya. Semoga akan bisa keluar dari jeratan-jeratan itu ya. Oke, saya akan bacakan untuk zodiak ketiga ya. Di sini ada The Star ya. Ada The Star sobat ya. Terus kartu kedua di sini adanya The Moon ya. Di sini kartu ketiga ada The Empress ya. Oke, saya bacakan ya. Ini kartu pertama tadi ada The Star ya, dimana The Star ini menggambarkan kalau saya tangkap energinya di sini banyak dari kalian ya yang sudah tertangkap masuk di kartu ketiga ini adanya suatu menginginkan ya, adanya suatu harapan-harapan kesuksesan ataupun kestabilan dalam hal asmara ya. Untuk yang menikah, yang berpacaran, apalagi yang single ya, kalian mengharapkan adanya suatu kestabilan sehingga kalian ini menginginkan menjalani hidup ya, mengarungi hidup ini serasa baik, serasa nyaman, serasa tenang ya. Itu yang kalian harapkan, terlebih-lebih masalah asmara ya, saya menangkapnya seperti itu. Jadi harapan-harapan kuat, harapan-harapan kesenangan dalam hati tentang seputar asmara itu kuat ya, itu yang kalian harapkan ya di kartu pertama ini ya. Karena saya juga menangkap di sini adanya suatu beberapa harapan-harapan yang semu ya, harapan-harapan yang kosong ya. Kira-kira seperti itu, banyak terjadi konflik di sini ya. Oke, di kartu kedua tadi ada The Moon ya sobat ya. The Moon ini artinya dalam hal pekerjaan kalian di sini terkadang banyak gangguan juga ya dari orang-orang sekitar kalian ya. Kalian sering diganggu ya di sini ya. Bisa dikatakan orang-orang yang sentimen sama kalian ya. Istilahnya membuat ulah ya, ngerecokin pekerjaan kalian ya. Di sini agar pekerjaan kalian itu semerawut ya. Mungkin kalian ya bisa dikatakan ketika sama-sama kerja ya ikut orang ya,
itu kalian serasa kena salah terus sama atasan kalian, karena di situ mungkin jelas adanya suatu orang-orang yang tidak suka sama kalian ya, dan kalian sering dilaporkan, kira-kira seperti itu sahabatnya. Jadi harap waspada ya untuk masalah pekerjaan ya, karena di sekeliling kalian jelas adanya orang-orang yang tidak suka sama kalian, sehingga membuat sehingga membuat rasa tenang, rasa nyaman yang ingin kalian dapatkan itu semuanya itu hampa di sini ya, karena adanya orang-orang yang kurang baik ya. Jika tuh ketika ada The Empress ya, masalah keuangan di sini banyak juga dari kalian yang menginginkan kesuburan dalam hal keuangan ya. Kalau saya tangkap di sini keuangan kalian banyak nipis di sini ya. Kalian menginginkan adanya suatu kestabilan, kesuburan, bisa dikatakan ya bisa saja banyaknya cadangan keuangan ya yang saya tangkap di sini ya. Karena kalau saya di sini melihat yang sesungguhnya ataupun aslinya ya, secara terawangan ya, ini kalian banyak dihantam liku-liku keuangan ya, bahkan di sini kelihatannya kalian sulit ya, sulit mendapatkan istilahnya mendapatkan keuangan yang kalian inginkan itu sulit, bahkan di sini hampir-hampir minus, sangat minus di sini ya, kesulitan kalian ya dalam mendapatkan keuangannya. Oke ya, semoga di bulan Agustus ini akan berbalik menjadi kebaikan ya. Kira-kira ini untuk zodiak apa ya? Alhamdulillah ya, semoga tentang asmara, tentang pekerjaan, tentang keuangan yang selama ini menjadi mimpi buruk kalian ya, di sini kelihatannya di bulan Agustus insya Allah akan bisa berbalik ya, seperti sama ya tadi dua zodiak ya. Semoga akan bisa berbalik dan kalian akan keluar dari mimpi-mimpi buruk yang kalian takutkan selama ini ya. Di sini kelihatannya kalian yang berada di naungan zodiak Gemini ya, selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Gemini ya, semuanya akan berbalik menjadi kebaikan buat kalian ya. Oke, kita buka kartu yang ketiga ya sobat ya. Oke, maaf, kartu keempat ya. Ini ada 8 ya, ini kartu keempat ada 8 Pentacles ya, 8 koin sama orang yang memahat ya. Di kartu kedua ada Strength ya, wanita sedang menaklukkan singa. Di kartu ketiga ada The Sun ya, anak kecil naik kuda ya, adanya dengan sebuah kehangatan matahari. Oke, saya bacakan di kartu pertama ya. Ini kelihatannya asmara kalian ya, untuk kalian yang tertangkap masuk di kartu keempat ini, kalian di sini banyak disulitkan dalam hal hubungan asmara ya. Tetap ya, ini saya tarik energinya secara umum ya, bisa secara yang sudah menikah, yang berpacaran, maupun yang masih dalam tahap pendekatan ataupun yang masih single ya. Di sini ya, di sini kalian berusaha keras ya, berjuang keras, biarpun serasa sulit ya, biarpun kalian dibikin capek, dibikin sakit hati, kelihatannya kalian mau berjuang keras untuk bisa mempertahankan ya hubungan asmara kalian yang selama ini kalian bina, yang selama ini kalian jalankan ya sobat ya. Di sini kalau saya tangkap energinya luar biasa ya, kalian ingin mempertahankan ya, biarpun kalian mungkin ya salah satu dari kalian mungkin tersakiti, entah dari kalian yang tersakiti, entah dari pasangan kalian yang tersakiti. Yang jelas di sini kalian ikhlas ataupun rela ya untuk menunggu ya, menunggu untuk bisa kapan waktunya asmara kalian itu baik ya, ketika mungkin semisalkan kalian ditinggal, kalian mengharapkan kapan pasangan kalian akan mau kembali. Itu yang saya tangkap ya, adanya suatu kesedihan dan adanya suatu rasa lelah ya, adanya suatu rasa capek ya. Dengan demikian terlihat kalian masih kalian masih terus berusaha ya untuk bisa menyetabilkan, biarpun di sini masih terlihat kecil hasilnya ya, belum bisa mencapai apa yang kalian inginkan ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, di kartu kedua masalah pekerjaan ada Strength ya, wanita menaklukkan singa. Di sini menggambarkan, kalau saya tangkap energinya kalian mencoba untuk bersabar di sini ya, banyak liku-liku, banyak halangan ya di sini ya. Oh ya, kuat ya, istilahnya getarannya kuat ya. Di sini kelihatannya kalian tertutup ya,
dengan apa maksud saya itu ketika kalian mencoba bersabar, ikhlas ya menjalankan suatu pekerjaan ya dengan harapan kalian akan bisa mencapai target dengan keikhlasan kalian, kesabaran kalian, kalian mengharapkan adanya suatu keberhasilan ya, pencapaian target di sini sulit ya karena apa? Adanya terdeteksi kalian tertutup, kalian mendapat kiriman di sini ya. Kuat di sini energinya ya. Ketika mungkin itu tidak ada ya. Kalau yang saya maksud itu kemungkinan ketika tidak ada reaksi-reaksi dari pengiriman energi ya, mungkin kalian bisa dikatakan ya dalam tahap kewajaran kira-kira seperti itu karena ketika kalian tertangkap ya ataupun saya mendeteksinya ada itu kan bisa dikatakan tidak wajar ya yang itu yang saya maksud akan bisa menghambat ya kesuksesan kalian dalam berkarir dalam mencapai target ya itu akan kesulitan biarpun kalian bersabar di sini ya yang jelas kalian harus berikhtiar di sini ya. Di kartu ketiga ada desain ya anak kecil naik kuda tadi ya dengan adanya suatu matahari ya. Di sini kelihatannya bisa tertangkap ya keuangan kalian. Kalau saya tangkap ya keuangan kalian di sini sangat sulit di sini sobat ya. Banyak hambatan-hambatan kalau saya tangkap di sini banyak kalian yang adanya suatu bisnis ya ataupun bisa dikatakan jual beli ya ataupun ya dikatakan adanya suatu partner hubungan ya hubungan bisnis di sini kelihatannya keuangan kalian tidak berjalan lancar di sini ya banyak sendatan-sendatan ya banyak yang di sini yang sudah kalian harapkan itu meleset ya dengan apa yang kalian pikirkan ya ketika mungkin kalian menanamkan saham ataupun modal ya kalian menganggap itu nanti akan membawa hasil yang lumayan ya dan ini di sini kelihatannya tidak seperti yang kalian bayangkan ya banyak sendatan-sendatan ya saya juga menangkap adanya suatu penutupan juga di seputar keuangan ya kalau tentang asmara ini kelihatannya tidak ada ya kalian ditutup di masalah pekerjaan sama keuangan di sini ya sebentar ya saya akan tarik ya semoga akan bisa keluar dari mimpi buruk ya ini untuk zodiak apa ya Bismillah. Wow ya mantap ya energinya menolak sobat ya ini bentar ini jelas ya sekalian adanya suatu kiriman ya kiriman energi ya energinya sangat kuat ya biarpun tadi ya saya sempat tadi yang di awal kalau nggak salah The Devil ya itu energi ada suatu energi yang ditutup jelas di sini terlihat lebih kuat energinya ya kalian tertutup ya benar-benar ya sampai saya tadi itu ya sangat berat ya oke ya semoga di bulan Agustus ya akan menemui maksud saya akan keluar dari mimpi-mimpi buruk kalian ya semoga saja sobat ya karena ini memang jelas adanya suatu kiriman ya yang sangat kuat ini ya jangan sampai terlambat sobat ya ketika kalian terkunci ya akan sulit di sini ya kalian harus berikhtiar ya mencari orang-orang yang mengerti di dalam bidangnya oke saya akan deteksi di sini untuk zodiak apa ya tadi saya sudah deteksi ya bentar kelihatannya kalian di sini ya yang mempunyai zodiak Libra ya Libra harap berhati-hati ya di sini ya sampai saya deteksi 2 kali ya tetap munculnya Libra ya Libra harap berhati-hati Libra ya semoga saja yang saya katakan energinya akan berbalik ya karena ini memang sudah saya ritualkan semalam dan temanya muncul di bulan Agustus akan adanya suatu hal-hal yang berbalik keterbalikan ketika kalian mendapatkan susah itu di bulan Agustus akan mendapatkan sebuah kebaikan dan kesenangan semoga Libra di sini bisa saja ya akan mendapatkan sebuah keterbalikan dan akan baik Libra ya karena selama ini mungkin Libra sering saya deteksi memang kemarin-kemarin lagi kurang bagus semoga di bulan ini Agustus ini kelihatannya akan bagus ya Libra ya banyak terselamatkan artinya alam semesta ya bisa dikatakan ya Tuhan ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala ya oke untuk zodiak yang terakhir ya kartu yang kelima di sini ada Wheel of Fortune ya adanya roda keberuntungan
Kartu kedua ada King of Cup ya sobat ya. Di kartu yang terakhir ada 6 tongkat ya. Prajurit ataupun laki-laki naik kuda sedang membawa tongkat juga ya. Oke, untuk masalah asmara ya, di sini kelihatannya kalian ya bisa dikatakan asmara kalian ini sebetulnya baik ya. Di sini ya, asmara kalian itu sebetulnya baik. Mungkin di sini ya bisa dikatakan kemarin-kemarin itu mungkin roda keberuntungan ya, ataupun Wheel of Fortune ini belum berpihak sama kalian ya. Ketika ini saya buka tadi ya, jelas ya ini muncul Wheel of Fortune ya. Di sini sudah istilahnya itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang yang kalian tunggu-tunggu untuk masalah kestabilan asmara kalian yang selama ini tersakiti ya, ataupun yang dibuat sakit hati oleh pasangan kalian, dibuat patah hati, di sini kelihatannya roda keberuntungan mulai akan berpihak sama kalian ya. Bagus ini ya. Jadi mungkin kalian yang ditinggalkan atau apa, bisa saja kalian akan menemui orang-orang yang baru ya. Kalian tinggalkan saja orang-orang yang toksik ya, yang membuat hati kalian selalu bersedih, selalu terluka hati. Buat apa ya, tinggalkan saja sobat ya. Karena di sini kelihatannya semesta sudah mengatur ya, mengatur agar asmara kalian itu bisa baik, bisa damai lagi ya. Mungkin saja akan adanya suatu pertemuan dengan orang baru ya, ketika memang itu toksik dan tidak bisa dipertahankan ya. Oke, untuk kartu yang kedua ada King of Cup ya. Ini untuk masalah pekerjaan sobat ya. Di sini banyak dari kalian yang sedang lagi berfokus ya, rupanya ya, sedang lagi berfokus, sedang lagi istilahnya kalian memegang apa yang sudah menjadi kendali kalian, apa yang selama ini sudah kalian kerjakan. Di sini kelihatannya kalian tidak mau bermain-main ya, kalian sedang berfokus ya, biarpun di sini masih banyaknya suatu kegagalan, masih banyaknya suatu tidak bisa mencapai target yang kalian inginkan. Artinya apa? Artinya meleset ya dengan pemikiran kalian ya, dengan rencana-rencana kalian. Di sini banyak istilahnya tidak sesuai ya yang kalian pikirkan ya. Banyak liku-liku ya di sini ya, ada disebabkan juga dari orang-orang terdekat di sini ya. Oh ya, lumayan ya di sini kalian hampir-hampir merenung ya, hampir-hampir bisa dikatakan mengeluh di sini ya. Sampai-sampai kalian ini seakan-akan kepada siapa kalian mengadui semua ini ya, kira-kira seperti itu. Banyak renungan kesedihan di sini ya, karena adanya suatu kegagalan dalam bekerja ya. Oke, di sini ada kartu terakhir, ada 6 tongkat ya, tadi saya ini ya 6 tongkat sobat ya. Di sini artinya apa? Di sini artinya keuangan kalian bisa dikatakan kalian akan mendapatkan sebuah keuangan yang bagus ya, mungkin adanya suatu kerezekian yang rada lumayan di sini ya. Ya, di sini akan adanya suatu kerezekian yang rada lumayan, yang selama ini mungkin tidak disangka-sangka ya. Bisa saja baik itu rezeki secara dadakan maupun mungkin adanya suatu pencairan dana ya di sini ya. Kalau saya rasakan di sini kemungkinan akan adanya suatu pencairan dana ya. Mungkin kalian menanamkan saham ya, kalau saya tangkap ya, mungkin menanamkan saham yang selama ini sulit ya, sulit kalian capai, dan di sini kelihatannya akan clear ya, akan banyak yang hasil ya kalian di sini ya. Mantap ya di sini ya, mungkin dengan kesabaran kalian ya akan banyak hasil di sini ya. Oke, dan saya tangkap ini mungkin selama ini rezeki kalian masih di keuangan ya, maksud saya bukan ya, keuangan ya, lebih tepatnya mungkin keuangan kalian selama ini bisa dibilang masih tahap tengah-tengah ya. Di sini akan bagus, akan ada suatu sedikit peningkatan ya. Oke, saya akan deteksi untuk zodiak apa ya ini ya. Oke, selamat ya untuk kalian ya, yang di sini kelihatannya akan bagus ya, yang tidak disangka-sangka di bulan Agustus ini kalian akan banyak menemukan kesenangan ya.
di sini kalian ya, yang berada di zodiak Taurus ya, selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya. Semoga yang menjadi kesulitan-kesulitan kalian ya, yang selama ini ya, yang kalian fokuskan itu akan berbalik menjadi kebaikan di bulan Agustus ya. Selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Taurus. Oke sobat ya, 5 zodiak sudah saya bacakan ya. Semoga apapun itu yang sudah saya bacakan, sekali lagi ya sobat ya, ini bersifat prediksi ya, bisa saja tepat, bisa saja tidak ya. Yang jelas seperti yang sering saya katakan, ketika saya memprediksi ya, itu hanya sebagai sinyal ya, sinyal ketepatan tentang yang sudah saya ketahui ya, tetapi tetap semuanya kembali sama Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Bisa saja Tuhan, bisa saja Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam hal ini ya. Tapi ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga pembacaan yang baik ya tetap jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Sekali lagi ini bersifat general reading ya, biarpun zodiak yang saya bacakan tadi ya, ada 12 zodiak tadi, 5 yang keluar istilahnya yang menjadi prioritas baik di bulan Agustus itu ya belum tentu ya, istilahnya belum tentu itu maksudnya ya, bisa dikatakan 50-50, bisa saja mengena sama kalian ya, bisa saja mengena ke orang lain di luar channel Ruang Batin, karena yang jelas yang saya tarik tadi zodiaknya ya sahabat ya, dan saya sering mengatakan ya, ini bersifat general reading ya. Ketika kalian ingin mengetahui pastinya apakah ada suatu kepastian, apakah ada suatu kecocokan di bulan Agustus ini ya, silakan kalian bisa privat ya, konsultasi secara pribadi, nanti akan saya bongkar semuanya. Masalah memang tepat atau istilahnya mengarah ke suatu keberhasilan atau tidak ya, sekali lagi yang namanya prediksi itu tidak bisa tepat 100%, hanya bisa di bawah 100%, kira-kira seperti itu ya. Dan untuk zodiak yang tidak masuk ya, untuk 5 zodiak yang tidak masuk, yang tidak saya sebutkan tadi ya, belum tentu juga kalian mendapatkan istilahnya istilahnya itu kalian tidak keluar dari mimpi buruk ya. Bisa saja kalian keluar dari mimpi buruk ya, karena sekali lagi ya, zodiak yang sudah saya sebut ya, ataupun yang belum saya sebut ya, itu belum tentu kalian istilahnya tidak keluar dari mimpi buruk. Bisa saja kalian keluar dari mimpi buruk untuk zodiak yang tidak tersebut di kartu ini ya. Oke, semoga bisa ditangkap ya. Oke, mungkin itu dulu ya sobat ya, yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, ketika saya tidak bisa membuat tradingan ya setiap hari seperti yang dulu ya, mohon maklum ya, mohon maaf, karena memang banyak sekali yang konsultasi sama saya ya, baik yang di dalam negeri maupun sampai di luar negeri. Alhamdulillah sangat banyak sekali, dan saya memang beda ya, seperti kemarin-kemarin seiring berjalannya waktu tugas saya semakin berat ya, seperti itu, karena saya tetap mengontrol ya, ketika kalian berkonsultasi dan terdeteksi adanya energi yang ya begitu istilahnya yang parah, dan itu saya harus berusaha membantu untuk membackup itu semua. Ada istilahnya ritual-ritual khusus yang saya kerjakan untuk bisa menolong kalian yang memang terdeteksi ya, ketika kalian konsul secara privat ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga tetap saya doakan, semoga yang berada di channel Ruang Batin semua tanpa terkecuali ya, ketika kalian mendapatkan suatu perkara ataupun permasalahan, baik itu yang nyata ya maupun yang samar, semoga kalian akan diberi solusi ya, diberi jalan keluar yang baik ya oleh Sang Maha Kuasa. Dan semoga kalian tetap diberi kesehatan secara lahir dan batin tetap oleh Sang Maha Kuasa, dan semoga kalian diberi keselamatan di dunia wal akhirat ya, tetap oleh Sang Maha Kuasa. Dan semoga apa yang kalian impikan, apa yang kalian hajatkan, tetap ya istilahnya Sang Maha Kuasa yang akan mengabulkan itu semua. Manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa mengabulkannya. Tetapi ingat sobat ya, ketika kalian ingin pencapaian hidup yang baik ya, yang tenang, yang kalian inginkan, yaitu tadi kalian harus berikhtiar ya, kalian harus mau mengubah nasib kalian, karena nasib tidak akan bisa berubah ya ketika manusia itu tidak mau mengubahnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada salahnya ketika kalian mencoba untuk mengubah nasib kalian menjadi yang lebih baik ya.
dengan cara berikhtiar, doa dan berikhtiar, dan itu akan baik untuk kalian. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu ya, pembacaan saya ya. Jika saya ada salah, sekali lagi saya Dani Kasyaf, saya mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan sahabat ya. Semoga tetap semangat kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.